adik-adik semua. Selamat pagi. Kurang keras lagi sekali. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudahkah kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Oke, sebelum itu Ibu akan mengecek kerapian kalian masing-masing dulu ya. Coba dilihat dulu di sekitar, apakah sudah rapi? Oke, sudah rapi ya? Oke, kalian fokus. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Aira hadir? Oke. Mangge hadir. Oke. Aditya hadir. Arjuna hadir. Ausi hadir. Danu hadir. Respa hadir. Ricci hadir. Bayu hadir. Ita hadir. Medi hadir. Ragil hadir. Dan Giri hadir. Oke. Setelah Ibu absen, gimana kalau kita ice breaking dulu ya? Tahu nggak kalian ice breaking? Kita pemanasan dulu sebelum kita pembelajaran. Boleh kalian berdiri dulu ya? Oke. Ada yang tahu nggak ice breaking ini? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Ikutin Ibu ya, tapi kalian memperagakannya, oke? Siap? 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Sekarang duduk. Oke. Jadi, kita hari ini akan belajar pantun. Pantun itu bahasa Indonesia. Pada tahu kan semuanya pantun kan? Tahu. Udah tahu, oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa unsur-unsur dari pantun ya. Kalian udah tahu belum ini apa? Rumah apa? Rumah pantun. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya terkait dengan pantun, yang dimana apa itu pantun. Jadi, buka. Ada yang baru tahu nggak? Pantun itu berasal dari bahasa Minangkabau. Ada yang tahu Minangkabau itu di mana? Oh, bukan. Sumatera Sumatera Barat. Minangkabau itu dari Sumatera Barat. Oke. Pantun itu berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti patuntun. Patuntun itu memiliki arti penuntun. Jadi pantun itu puisi lama, di garis bawahi ya. Pantun itu puisi lama yang memiliki 4 baris. Anak-anak tahu kan baris itu apa? Baris itu satu kalimat yang terdiri dari 8 sampai 12 suku kata yang sejajar, itu dinamakan baris. Jadi terdiri 4 baris, itu sama dengan 1 bait. Jadi pantun itu terdiri dari 4 baris dalam 1 bait dan memiliki rima tertentu. Rima itu seperti saja A dan AB. Tuh, oke. Untuk pengertian pantun segitu udah cukup? Sudah bisa paham sedikit? Sudah. Oke. Kita akan lanjut ke bagian struktur pantun ya. Nah, pantun itu memiliki beberapa struktur, ya. Strukturnya itu, struktur pantun itu baris pertama, ini yang
kakak bilang tadi baris ya, yang kakak bilang sejajar, memiliki 8 sampai 12 suku kata ya. Ini baris pertama dan baris kedua itu namanya sampiran. Dan baris ketiga dan keempat itu namanya isi. Sebelumnya anak-anak juga udah tahu kan, sempat dijelasin seperti ini ya sama gurunya ya. Nah, itu adalah struktur pantun. Biasanya baris pertama dan kedua itu tidak menyesuaikan dengan ketiga dan keempatnya. Jadi baris ketiga dan keempat yang difokuskan biasanya dalam pantun. Ya, itu untuk strukturnya ya. Strukturnya ada 2, ada sampiran dan ada isi. Nanti diingat ya, karena kita akan melakukan sesi permainan yang dimana kakak akan menanyakan pertanyaan kepada kalian. Oke? Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Sampai segitu sudah jelas? Oke. Kita lanjut ke pantun itu memiliki ciri-ciri. Mungkin adik-adik ada yang mau nyatet? Atau mau mungkin diulang penjelasannya? Mau? Oh ya, boleh. Oh, yang kedua udah, strukturnya udah? Udah, yang pertama ya? Ini. Jadi, pantun itu, ya biar, sorry. Ini. Mungkin adik-adik mau nyalin, boleh. Nanti kita sesi tanya jawab. Puisi lama yang memiliki beberapa aturan terikat dalam penulisannya. Itu sama aja kayak tadi yang kakak sebutin. Dia 4 baris dalam 1 bait dan memiliki rima tertentu. Oke. Sudah? Teman-teman yang lain gimana? Belum? Sudah? Puisi lama yang memiliki 4 baris dalam 1 bait dan memiliki rima tertentu. Sudah? Yang penting diingat secara garis besarnya, pantun itu apa, pantun itu dari mana gitu ya. Pantun itu merupakan puisi lama. Dah? Oh belum, sorry ya. Nah, kakak tutup ya. Untuk yang struktur pantun, nggak usah ya. Baris pertama dan kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat itu isi. Mudah kan mengingatnya? Mudah. Oke, kita lanjut ya untuk efisiensi waktu. Kita tadi lanjut ke ciri-ciri pantun ya. Nah, jadi di sini ciri-ciri pantun itu lumayan banyak ya. Mungkin adik-adik mau sambil mencatat, sambil menjelaskan juga boleh, tapi tetap mendengarkan ya. Oke? Jadi ciri-ciri pantun, seperti yang sudah kakak katakan tadi, tiap 1 bait itu berisi 4 baris. Itu sudah pasti ciri-ciri dari pantun. Lalu yang kedua, tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata.
Jadi terkadang pantun itu maksimal dan minimalnya itu 8 sampai 12 suku kata aja. Jadi kalau mungkin dia lebih dari 8 sampai 12 suku kata, mungkin itu lebih baik bisa dijadikan puisi atau yang lainnya ya. Nah, ini seperti yang kakak bilang tadi, ini rima. Bersajak ABAB atau AAAA. Itu di akhiran biasanya ya. Lalu ada bersifat anonim. Anak-anak tahu nggak anonim itu apa? Belum ada yang tahu ya anonim itu apa? Anonim itu tidak diketahui pengarangnya, Jadi dia itu bersifat anonim, itu tidak diketahui pengarangnya siapa. Biasanya lagu nasional itu kan tahu ya siapa pengarangnya. Seperti Indonesia Raya, W.R. Supratman, dan lain-lainnya. Jadi kalau pantun ini bersifat anonim, dia tidak diketahui siapa pengarangnya. Dia juga berisi sampiran dan isi, yang seperti kita udah singgung tadi di strukturnya, ada di baris pertama dan kedua itu sampiran, dan baris ketiga dan keempat itu isi. Ya, boleh dicatat, terus kalian diingat ya. Apakah sudah? Belum. Oke. Ibu akan tunggu. Ya. Yang di sana? Oke, belum. Yang di sana bisa lihat? Kalau bisa lihat kakak gini. Dah? Sudah? Oh, belum. Ya, dah? Kita lanjut ke jenis-jenis pantun. Sini Ibu jelasin dulu ya. Jadi, jenis-jenis pantun yang di sini kakak cantumkan itu ada 4 jenis pantun ya. Yang pertama ada pantun nasihat, yang kedua ada pantun teka-teki, yang ketiga ada pantun jenaka, dan yang keempat ada pantun berkasih-kasih. Nah, di sini kakak akan jelasin tiap jenis-jenis pantunnya. Pantun nasihat. Sudah pasti nasihat itu kan berisi petuah ya, berisi nasihat. Jadi pantun itu diisyaratkan untuk memberikan nasihat. Itu untuk pantun nasihat. Lalu untuk pantun teka-teki, itu berisi teka-teki yang akan nanti dijawab oleh pendengar yang ditunjukkan. Lalu ada pantun jenaka, di mana pantun ini itu berisi lucu-lucuan, dan yang terakhir ada pantun berkasih-kasih. Dia pantun itu pantun yang memberikan memberikan cinta rasa kasih sayang. Jadi itu pantun berkasih-kasih. Jadi ini terlihat nanti di bagian sampiran dan isinya itu termasuk pantun apa. Lagi sebentar, kakak akan memberikan 4 lollipop yang akan kalian tebak. Di sini itu pantun apa. Setelah kalian menulis jenis-jenis pantunnya. Sudah. Ya.
Nah, di balik ini tuh ada beberapa jenis pantun. Nanti kalian akan milih. Ini ada 4 ya sekarang. Sudah siap? Sudah selesai? Tadi sudah menyimak dengan baik ya penjelasan Ibu. Nanti Ibu akan ulas kembali di media pembelajaran ulah tangga. Di sini akan berisi seputar pertanyaan tentang di rumah pantun. Yang bisa menjawab nanti akan dapat hadiah. Kalaupun nanti yang tidak bisa menjawab akan dilempar ke temannya, tapi nanti akan tetap Ibu berikan hadiah. Sebagai bentuk keberanian kalian sudah berusaha untuk menjawab. Oke? Udah selesai? Udah. Oke. Masih pada siap untuk belajar? Masih. Yang keras dong suaranya. Masih siap untuk belajar? Oke, gitu dong. Jangan loyo-loyo kita belajarnya. Oke. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo lagi satu. Waduh, rame. Satu-satu dulu ya, Ibu tunjuk. Ini deh. Siapa tadi namanya Arjuna ya? Oke, Arjuna milih yang mana? Oke. Nanti dibacain pantunnya. Bisa baca pantun kan? Bisa. Biasa. Oke. Yuk. Dibaca? Sekarang? Ya, boleh. Nanti bilang cakep ya. Seperti biasa kalau orang baca pantun tuh harus bilang cakep, oke? Oke. Belum. Oke, yuk satu. Yuk. Jangan grogi, oke? Gak apa-apa, yuk. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke kota Blitar. Cakep. Jangan lupa membeli suku. Cakep. Jika kamu ingin pintar, Anjay, yuk. Belajarlah. belajarlah dengan tekun. Oke, kira-kira itu masuk ke pantun apa? Tadi ada 4 jenis pantun. Ada pantun nasihat, ada pantun teka-teki. Pantun apa? Oke, pantun nasihat. Iya, pantun nasihat itu. Boleh ditusuk di sini ya? Di sini boleh. Ya, enggak ini. Gitu. Ya. Makasih ya Arjuna, tepuk tangan dulu buat Arjuna. Ya. Oke, sudah mengerti kan mekanismenya seperti itu? Oke, siapa lagi yang mau angkat tangan? Tidak. Mau? Ayo, silakan maju ke depan. Tadi siapa yang namanya? Kakak lupa? Ragil. Oke, pilih yang mana? Ya. Ya di sini bacanya biar menghadap kamera. Oke. Ingat ya, bilang cakep ya. Oke, 1, 2, 3. Pagi-pagi mancing ikan. Cakep. Dapatnya banyak hati. Dapatnya banyak, hati pun senang. senang. Cakep. Badan kurus, sedikit makan. Terkena angin langsung Terbang. Oke, itu kira-kira masuk pantun apa ya? Gini, badan kurus, sedikit makan, terkena angin, langsung terbang. Jenaka, kira-kira pantun jenaka itu apa? Lucu-lucuan ya? Betul sekali, tepuk tangannya. Oke, di sini ya. Balik. Ya, di sini balik aja. Makasih ya. Ayo, siapa lagi 2 nih? Ayo. Pilih yang mana? Oke.
Siapa yang namanya tadi? Bayu ya? Oke, kakak udah mulai kenal nih. Jangan jauh-jauh di setengah dong. Oke, baca. Main bola sama teman-teman. Cakep. Baru selesai saat malam hari. Cakep. Kalau panas tidak digunakan, kalau Hujan dicari-cari. Kira-kira itu pantun apa ya maksudnya? Oke, betul sekali itu teka-teki. Keren. Oke, yang terakhir nih. Kira-kira ini pantun apa ya? Siapa yang mau maju? Siapa ya tadi namanya? Kak lupa, Aditya ya. Nah. Oke. kejar pencuri pakai belati. Cakep. Pencurinya takut langsung lari. Cakep. Penutup mata tampak di hati, cantik dirimu bak bidadari. Asik. Kira-kira itu masuk pantun apa? Kasih. Berkasih-kasih. Pantun apa itu? Yang menyatakan ungkapan atau cinta kasih sayang. Oke, tepuk tangannya. Keren banget ya kalian. Kalian udah berani maju, udah berani membedakan jenis-jenis pantun. Sekarang udah tahu kan ya yang mana namanya pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun berkasih-kasih. Itu kalian udah bisa bedain kan ya? Kalian udah bosan belajar atau mau lanjut? Atau mau bermain? Kalau bermain kalian nomor 1 ya. Oke. Tapi bermainnya nih sambil kakak tanya-tanya. Siap nggak? Siap. Siap ya? Siap. Walaupun nanti yang jawab dan tidak jawab tidak masalah. Kita sama-sama belajar, oke? Oke. Berarti kita akan lanjut ke media pembelajaran ular tangga. Oke. Di sini ada berapa orang ya? 2, 4, 6. Jadi di sini ini hadiahnya ada di sini ya. Oke. Jadi di sini kakak akan jelasin dulu alur atau cara bermainnya. Jadi kakak mungkin akan tunjuk kalian siapa yang mau bersedia untuk maju duluan. Pasti banyak ya yang mau maju ya karena hadiahnya ya. Tapi nanti mau nggak maju satu persatu kalau dapat waktu? Mau? Nanti yang maju, yang bisa jawab dapat hadiah. Kalaupun yang nggak bisa jawab, yang penting udah berani maju, itu tetap kakak akan kasih hadiah. Semangat nggak? Semangat! Keren gitu dong. Itu baru kakak suka. Oke, jadi di tiap nomor, ini kan ada 30 nomor ya. Kelihatan nggak sampai belakang? Di 30 nomor ya. Nanti di masing-masing nomor ini akan ada pertanyaan. Pertanyaan itu nanti kalian akan maju, lempar dadu, kalian dapat nomor berapa? Ini ya, ini yang pakai pin paku. Nanti kalian tusuk ini, oke? Misalkan kalian dapat di nomor 3, nanti kalian akan ngambil kartu nomor 3 dan kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Oke, paham caranya? Oke, paham? Nanti berapa kali kalian dapat menjawab, segitu kalian dapat hadiah jumlahnya. Are you ready? Ready! Oke, let's go. Siapa yang mau memulai duluan? Saya. Siapa dulu? Ayo. Saya. Semangat. Saya. Siapa dulu nih? Saya. Dari pojok sana dulu ya, dari pojok sana. Yuk. Ayo, maju. Harus berani pokoknya. Yuk.
Berdoa dulu ya, semoga mendapatkan pertanyaan yang mudah. Ayo, 1, 2, 3. 3 berarti. Mau warna apa? Ada hijau, putih, merah, sama kuning. Merah. Nanti diingat ya masing-masing pion ya. Kalian warna apa ya? Yuk, tusuk dah di angka berapa kalian kamu dapat? Di angka 3. Bisa? Tekan aja. Ya. Sekarang ambil nomor 3. 3. Oke. Oke. Dibacakan? Di keras suaranya. Baris ke berapakah yang disebut Sampiran. Nah, tadi kan sempat kakak bahas, baris keberapa yang disebut sampiran? Kan ada 4 baris, baris keberapa yang disebut sampiran? Pertama dan kedua. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Oke, nggak apa-apa ya? Mau ngocok dadu lagi? Nggak. Lanjut. Oke, nggak apa-apa ya? Tepuk tangan dulu buat temen yang udah maju dong. Nggak apa. Oke? Nggak apa ya? Nanti kita maju lagi, oke? Lanjut? Iya, oke deh ini. Nanti yang lain juga ya. Semua dapat satu-satu. Kakak akan 3 lagi. Oke, warna apa? Ada warna hijau, kuning, putih. Warna apa? Hijau. Diingat ya warnanya ya. Tadi pertanyaannya kan udah sempat dibacain. Ya. Pertanyaan nomor 3. Apa tadi? Ya, coba baca lagi. Baris keberapa yang disebut sampiran? Baris 1, kedua. Oke, tepuk tangan yang baris pertama dan kedua. Oke. Di keep ya, diingat kamu nomor berapa dan berapa jumlah poinmu. Oke? Dicatat juga nggak apa-apa. Siapa mau? Ceweknya deh dulu. Ceweknya biar dapat, yuk. Gimana maksudnya, Pak? Jadi kamu tadi dapat warna hijau. Iya. Tulis hijau sama dengan 1. Kamu dapat poin 1 gitu. Oke, lanjut. Ya. Siapa mau? Ceweknya dulu ya, nanti cowoknya. Oke? Gaknya mau? Ya, sini maju ayo. Gak apa, harus berani. Berani nomor 1, salah belakangan. Yuk. Berdoa dulu, semoga gak dapat nomor 3. Yuk. 2. Warna putih atau warna kuning? Putih. Suka warna putih ya. Yuk, ditusuk di nomor 2. Oke. Nomor 2 ya. Sudah siap? Bisa dibaca? Boleh dibaca. Pada sini. Oke. Berapa jumlah baris dalam satu bait pantun? Berapa jumlah baris dalam 1 bait pantun? Berapa? 4. Oke, betul. 4 baris. Oke, 1 poin buat siapa namanya? Lupa deh. Mangge. 1 poin buat Mangge. Oke, lanjut ya. Siapa lagi yang belum? Ya udah yang ini ayo. Doa dulu, mudah-mudahan dapat 1, 2, 3. 1. Berarti warna kuning ya. Oke. Dapat nomor 1 nih. Nih. Oke. Nomor 1 ya. Ya. Nah, ini. Coba pada ke depan dulu baca sambil baca. Apa ya? Apakah yang dimaksud dengan pantun? Nah, tadi kan sempat kakak jelasin apa yang dimaksud dengan pantun. Coba diulas kembali. Menurut pemahaman adik aja, pantun itu apa gitu? Pantunnya terdiri dari berapa baris gitu. Pantun itu termasuk puisi apa? Kadeki. Itu jenis-jenis pantun. Oke. Jadi kakak ulas lagi ya. Pantun itu puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Dan dia memiliki rima tertentu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, bisa nanti next try lagi ya. Tepuk tangan dulu buat temennya karena udah berani maju. Oke. Apa ya, tetap ditandain ya. Lanjut, siapa? Yuk. Saya lagi namu.
Tadi bangku sini kayaknya sepi-sepi aja deh. Ayo dong, perwakilan. Sini udah banyak, sini udah banyak. Ayo, Bayu maju. Iya, habis Bayu. Ini soalnya yang kalem-kalem ini kakak agak ngelirik ke sini nih. Takutnya dia diam-diam ternyata hafal. Udah siap? Berdoa supaya dapatnya lebih dari mereka-mereka ini biar cepat sampai finish. Ayo. Wah, ternyata mau warna apa nih? Merah, hijau, putih, kuning. Putih. Diingat ya pion kalian warna apa ya? Nih, nomor berapa? Nomor 3. Tahu nggak tadi pertanyaan nomor 3 udah dijawab? Tapi ingat nggak jawabannya apa? Temennya udah jawab tadi. Jangan dikasih tahu tak. Aduh sana dong, di sana kameranya itu. Ayo, bisa. Baris keberapakah yang disebut sampiran? Baris keberapa? Baris ke Kas kedua dulu sama. baris ke Kan ada 4 baris. baris ketiga. Salah. Baris ke pertama dan kedua. Baris ketiga dan keempat baru namanya isi. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangannya buat temennya. Nggak apa ya. Pokoknya nanti masing-masing siswa dapat 1 kali ya. Oke, tapi bergiliran. Yang penting dapat semua. Siap? Tadi udah maju belum? Lempar dadu. Udah ya? Udah dapat tadi dia lempar maju. Dadu. Udah belum ya? Udah ya. Ntar dulu kasih temennya, tenang, kamu dapat. Ah, ya, boleh, yuk maju. Kamu pasti ngebut banget ya. Ya, pada sini ya. Ya. Berdoa dulu biar dapat lebih dari 3. Oke, ayo. Apa-apa ya. Oke. Oh, boleh digituin temennya ya. Mau warna apa? Ada warna merah, hijau, kuning, atau yang lainnya. Boleh dipilih? Merah? Suka warna merah? Di angka berapa tadi? Di angka 1 ya? Di angka 1. Bisa baca? Coba ke depan. Apakah yang dimaksud dengan pantun? Tadi masih ingat pantun itu apa? Apa itu pantun? Pantun itu merupakan puisi apa? Silama. Puisi lama yang terdiri dari berapa baris? 4 baris dalam 1 bait. Oke? Dia termasuk bisa jawab karena pantun itu merupakan puisi lama. Oke, 1 poin. Keren. Lanjut. Ini deh. Aduh, nggak pernah maju nih, kalem-kalem aja di sini no. Aduh. Sebentar dong nih, 2 juga adiknya kalem. Berdoa dulu ya, karena dari tadi tak lihat kalem aja. Kok 3 terus dari tadi ya? Oke, mau pion warna apa? Kuning. Oke. Nomor 3. Ingat ya, nanti kalian pionnya warna apa aja, dicatat poinnya berapa aja ya. Sama seperti pertanyaan yang udah diulas beberapa kali. Baris keberapakah yang dimaksud dengan sampiran? Biar semua dapat dulu satu-satu ya. Ya. Baris keberapakah yang disebut Sampiran. Baris ke-1 sama ke-2. Oke, keren banget ternyata. Diam-diam bisa menjawab, keren. 1 poin. Buat siapa namanya lagi? Ausi. Oh, keren banget. Tuh. Yuk, maju. Kakak tunjuk aja. Yuk. Ayo dong, ini lebih dari 3 yuk. Bisa? Bisa pasti. Mungkin dadunya kurang beruntung ya, kurang bagus ya. Warna apa? Hijau. Tahu nggak tadi pertanyaan nomor 1 apa? Oh enggak, nyimak nggak tadi? Ayo, pertanyaan nomor 1 nih.
Ke depan, ada depan. Apakah yang dimaksud dengan pantun? Pantun itu apa? Pantun itu puisi apa? Puisi lama. Ya, terdiri dari berapa baris? 4 baris dalam satu apa? Satu bait. Oke. Terus bisa jawab. Oke, 1 poin buat siapa yang namanya? Coba. Danu. Oke. Lanjut. Yuk. Yang tinggi. Nanti tunggu semua dulu ya, baru kakak tunjuk lagi. Biar semuanya dapat. Ayo. Maju. Ya. Ini paling tinggi soalnya lebih tinggi daripada kakak, makanya tak lihat, tak notice. Oke. Ayo, bisa nggak? Wah, 5 ternyata, keren banget. Wah, ternyata beruntungnya di dia. Siapa yang namanya? Respa. Oke, mau warna apa sekarang? Putih. Sekarang pertanyaannya bukan yang tadi-tadi. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Nih. Tancap sendiri ya. Nah, nggak apa-apa. Nomor 5 nih, ada sebuah pantun. Nggak apa, oke? Dibaca dulu pantunnya. Dari sini, ya. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum baunya. Oke, cakep. Rajin belajar setiap hari agar tercapai semua cita-cita. Nah, sekarang pertanyaannya ada di sini. Berapa jumlah baris pada pantun di atas? Berapa jumlah baris pada pantun di atas? 4. 4 apa? 4 baris. Oke, betul sekali. Wow. Kakak sudah tebak yang di sini diam-diam tuh pasti bakalan paham. Oke, 1 poin buat Respa. Oke, lanjut. Kamu. Semakin cepat semakin baik. Oke. Ya berdoa dulu biar dapat 6 bahkan lebih. Wah, lagi. Nah. Warna apa? Warna apa? Hijau. Diingat ya nanti pionnya warna apa? Nih, nomor 5. Oke. Kayaknya tadi pertanyaannya sama ya. Kayaknya kakak akan ubah 1. Ham. Tapi tetap bisa nggak ya? Ini pantunnya, ini pertanyaannya. Pantunnya baca lagi, pantun yang sama. Oke. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harumnya baunya. Cakep. Rajin belajar setiap hari. Cakep. Agar dicapai semua cita-cita. Nah, sekarang pertanyaannya ini. Baris manakah yang merupakan sampiran? Baris manakah yang merupakan sampiran? Sampiran itu baris keberapa aja? Baris ke-1 dan 2. Coba bacain baris ke-1 dan 2. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum baunya. Oke, tepuk tangan aja 1 poin. Keren banget tuh. Lanjut sekarang cewek. Tadi udah maju ya? Oh ya. Ceweknya. Ayo. Ayo, Ge, berani. Berani, nomor 1 takut belakangan. Oke? Oke. 3 lagi nanti. Oke, warna apa? Putih. Nih, tusuk dah. Oke, pertanyaannya kakak akan ubah sedikit ya. Tadi sempat dibacain kan pantunnya. Coba Adek baca lagi pantunnya, tapi nggak usah dibacain keras-keras. Nanti bacain aja pertanyaannya, ya. Melati putih harum baunya, rajin belajar setiap hari agar tercapai semua cita-cita. Termasuk jenis pantun apakah pantun tersebut? Tadi udah sempat dengar nggak pantunnya seperti apa? Rajin belajar setiap hari agar tercapai semua cita-cita. Kira-kira itu termasuk pantun jenis apa? Tadi kan ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, sama pantun berkasih-kasih. Ini termasuk pantun apa? Pantun nasihat. Nasihat. Oke, betul banget pantun nasihat.
1 poin buat adik, oke? Lanjut, ini. Oke, itu 2 orang udah. Oh, ini belum adiknya ya? Ya. Oke, yuk semangat. Ini kayaknya nih. Oke. 3, tapi nanti pertanyaannya tak random aja. Oke, warna apa? Putih. Oke, di 3 ya. Oke. Ini kakak mungkin. Nah, ini pertanyaannya sedikit lain ya. Oke. Sebutkan 2 jenis pantun yang kamu ketahui. Pantun nasihat dan pantun teka-teki. Oke, tepuk tangan. Keren banget. 1 poin lagi. Yang terakhir, nanti boleh di rolling lagi. Ya? Mau maju yuk. Nah, gitu. 4. Wah, paling beda dah. Wow. Ini keren ini. Warna apa? Kuning. Bisa. Di sini ya. Bisa. Ya. Kakak akan cari nomor 4. Nih. Bisa dibaca? Baris keberapakah yang disebut isi? Yang disebut isi baris keberapa? Kan ada 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Lalu baris ke berapa? Keempat. Baris keberapa lagi satu? Ketiga. Berarti jawabannya? Baris ke berapa? Keempat dan ketiga. Ketiga dan keempat. Oke, benar. Makasih ya. Ingat ya pionnya warna apa? Warna kuning ya. Ingat. Oke, mungkin kakak akan rolling lagi sekali karena mengingat waktu juga karena kita akan rolling ke kelas lain, oke? Saya mau kan lama sih ini. Ya, yang mau maju. Saya. Sebentar, jangan lupa. Oke. Aja deh temennya beberapa, tapi maksimal 3 orang. 3 orang. 3 orang. Nanti tetap kok masing-masing dapat tadi ya. Oke. Jadi ini penentunya ya nanti dia dapat nomor berapa. Kalian ingat nggak dapat pion nomor berapa? Dapat warna apa? Warna kuning. Oke. Di nomor berapa ingat? Ingat ya. Oke, ini yang menentukan nanti ya kalian dapat pertanyaan apa, entah sulit, entah gampang, ini menentukan. Yuk, apakah beruntung dia? 1. Aduh. Waduh, gimana ini? Kamu di pion nomor berapa? 3. Kamu? 3. 1. Berarti dari 3 ke 4 ya. Warna apa pionnya? Kuning. Terus kamu warna apa? Saya warna putih. Putih nomor 3. 4. Dan kamu di? Di 3 Warna? hijau. Hijau. Sekarang kakak akan kasih pertanyaan ke kalian bertiga. Kalian udah bisa nentuin pola rima belum? AB gitu belum ya? Udah. Akhiran, kalau misalkan akhirannya udah. Berarti ada yang bisa 1 ya. Oke. Sama seperti pantun yang tadi ini, tapi kalian tentuin pola rimanya. Boleh baca 1 lagi 1 orang. Boleh lagi baca. Yuk. Gedein suaranya, yuk. Pergi ke taman memetik melati putih harum. Pergi ke taman memetik melati. Cakep, belum, sebentar pelan-pelan. Baca pantun itu bernada, oke? Tidak boleh kayak baca paragraf, membaca gitu aja, oke? Pergi ke taman memetik melati. Cakep, Melati putih harum baunya. cakep. Rajin belajar setiap hari agar tercapai semua cita-cita. Oke, bisa nentuin rimanya? Gimana itu gimana maksudnya? Jadi begini, kalau ini kan, coba lihat di sini. Ini kan pergi ke taman memetik melati. Belakangnya i kan? Iya. Iya kan?
Melati putih, harum baunya. Belakangnya huruf apa? A. Rajin belajar setiap hari, huruf apa? I. Agar tercapai semua cita-cita, huruf belakangnya apa? A. Berarti tadi ada 2 jenis rima. Ada A, ada A, B. Kira-kira ini masuk ke mana? A, belakangnya semua sama atau A, B. Apa? Bukan. Dia termasuk A atau AB. Betul, AB karena dia A. Oke, tepuk tangannya keren banget nih, satu kelompok. Oke. Aku baru satu poin meluan. Nah, apa? Kalian sama-sama ingat kan poinnya? Ya. Oke, boleh duduk kembali ya. Tepuk tangan buat temennya. Oke, sekarang karena udah mau di penghujung waktu, kakak akan nyimpulin hari ini ya, pembelajaran kita tuh tentang pantun. Kak, ulas lagi sedikit, pantun itu puisi lama, 4 baris dalam 1 bait. Dia memiliki rima A atau AB. Kalian ngeceknya A atau AB itu di belakangnya ya, di baris paling akhir. Nah, hari ini tuh kalian bener-bener semangat untuk mengikuti pembelajaran kakak harap materi yang kakak ajarkan ini sangat fun ya, have fun, kita bermain juga. Kalian dapat pelajaran, kalian dapat senang. Pokoknya kalian harus terus semangat belajar. Jangan pantang menyerah. Kalian akan menjadi generasi muda yang cakap. Kalian siap? Siap. Oke. Makasih ya sebelumnya udah mengizinkan kakak untuk mengajar di sini. Jangan bosan-bosan bertemu kakak, walaupun ini kita baru pertama kali. Semoga kita akan bertemu di next berikutnya. See you. Dadah.